Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Come on. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan dan ke bawah, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu, katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya, sorak-sorak kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Katakan amin. Amin. Sekali katakan amin. Haleluya, come on. Tuhan kita dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Yes. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu Tuhan, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Come on, give me that. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sama-sama katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah. Yang percaya katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Come on. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya,
bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Lagi, haleluya, namamu besar, Namamu besar, dahsyat. dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Yesus kau dahsyat Tuhan. Woo! Katakan janjimu, janjimu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Haleluya. Semua, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat. Amin. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sorak-sorak yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sungguh yang kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Kami hidup karena kasih anugerah-Mu. Kami hidup karena kami percaya bahwa firman-Mu hidup dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Yes, Jesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Biar iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, ku hidup karena percaya. Amin. Setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan.
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami percaya aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi kita katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari menyembah Dia, sembah Dia. Haleluya, kami menyembah Tuhan. Yesus, kami percayakan dalam hidup kami hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah.
Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Tak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Meskipun terasa sangat jauh Engkau Tuhan, tapi sebenarnya Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Ini kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam kelam, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Engkau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan di dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan iman, katakan, kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan
dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat siang yang diberkati, buat hadirat Tuhan. Karena kami percaya waktu kami menyembah Tuhan seperti ini, segala masalah kami ditolong oleh Tuhan. Layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang hamba bicarakan hanya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah siang ini tidak hanya menjadi hikmat, tetapi juga menjadi pewahyuan yang merubah hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, hanya di dalam nama Yesus katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Kita siang ini akan belajar firman Tuhan dengan judul menghadapi ketakutan. Saya menyiapkan dua saudara, menghadapi kekhawatiran dan menghadapi ketakutan. Ini beda. Biasanya kekhawatiran itu mendului ketakutan. Tapi akhirnya waktu ada menyanyi tadi, Tuhan suruh saya siapkan yang menghadapi ketakutan aja. Saudara, Anda boleh merasa takut, tapi jangan menjadi takut. Ini statement pertama yang saya catat. Anda boleh merasa takut, tetapi jangan menjadi takut. Jadi merasa takut dan menjadi takut itu dua hal yang berbeda. Kalau merasa takut, ya namanya masih punya perasaan. Kalau saya boleh bergurau, kalau tidak pernah takut berarti tidak punya perasaan. Ngerti ya? Jadi kalau selama masih punya perasaan ya takut. Tapi jangan menjadi takut. Maksudnya apa? Jangan ketakutan. Ketakutan itu lebih dari, ya kalau saya boleh pakai firman Tuhan gini. Biasanya firman Tuhan itu kasih patokan sebelum matahari terbenam. Paling enggak jangan sampai menjadi takutnya itu sampai besok. Karena kalau sampai besok namanya ketakutan. Sebenarnya ini ada dasarnya tentang kekhawatiran, jangan khawatir tentang hari esok. Itu firman Tuhannya itu sebenarnya. Tapi saya akan lebih dalam lagi. Yang kedua, bebas dari rasa takut berarti kita tidak mengizinkan ketakutan menguasai. Menguasai itu begini, saudara. Tiap detik Anda takut, sampai akhirnya Anda ketakutan. Jadi kita punya otak untuk berpikir, jadi takut kan? Tapi kalau menjadi ketakutan, karena kita mengizinkan ketakutan itu menguasai. Waktu istri saya, ini Ibu Mega ini kena kanker, saya takut kan? Takut ya, takutnya macam-macam saudara. Pertama takut apa? Dia mati, ya toh. Karena dokternya sudah bilang, ini kalau nunggu Desember Pak, dia mati Pak. Gitu. Karena kankernya itu di sebelah kiri, nanti pindah ke jantung, bukan mati kena kanker, tapi apa? Jantungnya yang kena. Jadi saya takut. Besoknya ketakutan saudara. Jadi dia kalau tidur, tak lihat nih. Tuhan besok diambil sih Pak. Ketakutan ngeri saudara. Sampai Tuhan bilang gini, Tuhan kasih firman Tuhan gini, dulu ya Yesus itu pernah didorong orang hampir masuk ke jurang, tapi enggak bisa. Mau dibunuh ya nggak bisa. Akhirnya dia menyerahkan nyawanya sendiri. Jadi maksudnya apa? Yesus bilang sama saya ini, istrimu pasti mati. Tapi nggak sekarang. Yang setuju katakan amin. Jadi kita pasti mati. Pasti mati. Dan pasti masuk surga. Amin. Katakan sebelahmu, jangan tergesa-gesa. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Karena pasti mati.
Tapi Tuhan yang menentukan mati dan hidup Anda. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi laporan dokter memang mengerikan. Tapi ingat, nggak ada laporan dokter yang mengizinkan semua orang mati, kecuali Tuhan. Amin, saudara. Dipegang dulu ini ya, supaya Anda tidak ketakutan. Statement ketiga. Lupa, tapi cekot-cekotnya masih ada. Lupa, tapi kankernya masih ada. Gejala fisik dan emosional, dengarkan ini pentingnya. Gejala fisiknya dan emosionalnya mungkin masih ada. Tapi kita menolak intimidasinya. Saya ulangi lagi. Cekot-cekotnya masih ada. Laporan dokternya belum berubah. Tagihan banknya bukan hilang loh, masih ada. Rekeningnya masih kosong. Amin. Anda stres ya? Jadi rekeningnya belum berubah, emosional masih ada, deg-degannya. Tapi kita menolak intimidasi. Ini beda banget. Contohnya gini, istri saya dikatakan Desember mati. Ya kan? Harusnya, sorry loh saudara, Anda boleh nggak setuju dengan saya. Tapi kami sudah ngalami ini. Saya kan cinta Tuhan saudara. Istri saya ngomong, kita kan cinta Tuhan Pak. Kalau mati pasti masuk surga. Duh, apa Papa takut? Dalam hati saya gini, enak kon ngomong. Padahal waktu saya lumpuh, yang nangis siapa? Dia. Ternyata dia kanker, enggak ngomongi saya. Dalam hati dia ngomong gini, mungkin. Kalau saya lagi lumpuh itu dokternya bilang, Pak, tanda tangan ya Pak, Bapak akan cacat seumur hidup. Padahal kemarin Kogun sudah nyebut saya dari Jakarta. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saya enggak cuma sembuh, dipulihkan. Kemarin di Makassar, saya dinobatkan lagi jadi pembicara nomor 1 nasional. Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan, memulihkan. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau masih hidup hari ini, dengarkan. Anda lihat sebelahmu, hidup atau enggak? Hidup toh? Kalau masih hidup, bahasa Jawanya Anda lolos saringan. Banyak yang kelihatan lebih kudus meninggal, kena COVID. Banyak yang lebih hebat meninggal. Bahasa kasarnya gini, maaf ya kalau ada yang ditinggalkan, saya juga kehilangan orang yang saya sayangi. Tapi gini loh, intinya ada firman Tuhan yang kurang sopan, tapi saya ucapkan ya, enggak apa-apa ya. Itu yang bikin saya mau hidup, walaupun saya dikatakan cacat seumur hidup. Ayatnya enggak enak, tak ulangi loh ya, saya sudah izin ya. Ayatnya enggak usah ditampilkan, ayatnya ini. Singa, anjing hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nanti cari sendiri. Di Amsal itu. Jadi walaupun kamu cacat Yohanes, kamu sih dikasih Tuhan hidup. Kenapa? Hidup itu saringan. Apapun susahmu, ibu di depan celana putih ini, saksinya nih, sudah tak bilang, tambah jerit, Yohanes Sunardi. Saya itu kan lumpuh, sudah malu, dipermalukan semua satu rumah sakit. Yohanes Sunardi masuk ke ruang terapi. Ini nyari saya, lari-lari. Pak Yohanes, saya sembuh. Enggak, bukan terpisan deh, pengumuman pisan dah. Waktu ibu saya lumpuh, ibu ini saksinya, saya naik kursi roda. Saksi hidup. Aku sudah sembunyi. Sampai dokternya bilang, ini Yohanes Sunardi yang di Kompas TV itu ya. Saya malu saya. Saudara. Tapi orang benar itu tidak selamanya. Saudara. Tergeletak, sebab tangan Tuhan menompang. Sebab Tuhan menompang tangannya. Bisa dibangkitkan lagi. Bukan sembuh, tapi dipulihkan. BRI telepon saya, Pak mau ya Pak, uang sekian mau ya Pak, tolong ya Pak, datang ke Makassar. Saya ke Makassar, dinobatkan lagi jadi pembicara nasional the best. Kenapa? Tuhan itu yang bikin janji setia. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kalau yang janji manusia,
bisa bohong. Tapi kalau yang bikin janji Tuhan itu apa sih? Anak-anakmu diberkati jadi kepala, tidak jadi ekor. Siapa sih yang mau anak-anaknya diberkati, angkat tangan? Tahan. Dalam nama Yesus, terima. Termasuk Ugun, berarti habis ini menikah. Duh, yang tepuk tangan, ya dia, saya tanya anak kok dia ngangkat. Oke, itu nubuatan. Oke, kita masuk. Jadi dokter sudah ngomong, Pak tanda tangan ya, itu Maret saya tanda tangan, saya harus pakai kursi roda seumur hidup. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Saya ditanya Roh Kudus, kamu tinggal di mana? Di bulan atau di bumi? Di bumi Tuhan. Selama kamu di bumi, kamu dalam kekuasaan tangan Tuhan yang hebat. Pak, anakku nakal, Pak. Anakmu di bumi atau enggak? Masih di bumi, dalam nama Yesus diberkati Tuhan anakmu. Pak, saya enggak punya rumah, Pak. Saya punya rumah di bumi atau di bulan? Di bumi, Pak. Tuhan yang punya bumi. Saya berdoa yang kontrak-kontrak dalam nama Yesus punya rumah. Kenapa saudara? Saya membelikan anak saya rumah. Tuhan bilang gini, anakmu tinggal di mana? Bumi. Aku yang punya bumi, tak kasih rumah. Saya boleh bergurau enggak sih? Boleh ya. Tapi orangnya full. Tuhan bilang, enggak full lagi kok. Enggak ada full. Karena penguasaan bumi itu di tangan-tangan Tuhan yang hebat. Yang keempat, statement yang keempat, menghadapi ketakutan dengan berani, berarti tetap melanjutkan hidup. Walaupun masih merasa takut. Dengarkan saya. Sebentar, saya mau doakan yang kau suaranya, tapi sebentar. Menghadapi ketakutan dengan berani, berarti tetap melanjutkan hidup. Walaupun masih merasa takut. Ini penting. Pak, saya masih takut. Enggak apa-apa. Tapi kamu harus berani melanjutkan hidup. Mengapa? Tuhan, aku takut hidup, mending aku mati, malu aku Tuhan. Itu ya, saya takut sekali. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus hidup. Duh Tuhan, tapi aku cacat. Siapa yang bilang? Kedokteran. Dokter salah enggak? Enggak. Dokternya sekolah kok. Tapi masalahnya ada Tuhan. Dan saya masih harus hidup. Mami saya dulu pernah ngomong gini, Han, dengarkan ya. Mi, kok aku susah ya, Mi. Tuhan itu tidak hanya bikin kamu hidup. Kalau dia bikin kamu masih hidup, saudara, dengarkan saya, ini pentingnya. Kalau kamu bangun tidur masih hidup, dengarkan ini. Tidak ada masalahmu yang tidak akan ditolong Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia itu enggak nganggur gitu, bikin hidup orang, bikin mati orang, enggak. Kalau dia bikin hidup Anda, rancangannya damai sejahtera itu ada padamu. Amin. Amin saudara. Mazmur 56 ayat 3, tolong dibukakan. Mazmur 56 ayat 3. Pak, bagaimana sih Pak, takut kok masih ingin hidup, kenapa? Ini, Mazmur 56 ayat 3. Kita akan baca sama-sama saudara. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ayo dibaca sama-sama, 3, 4 yang keras. Takut enggak Mas Yan? Masih. Tapi percaya kepada Tuhan. Ayo jujur. Waktu COVID Delta takut enggak? Takut toh. Yang ngomong enggak takut kan sekarang. Dulu itu yang bisa bahasa roh takut. Sorry ya.
Tapi yang bisa bahasa roh kuat. Yang Kristen takut. Tapi yang Kristen berani hidup. Karena percaya kepada Tuhan. Kiri rebah, kanan hancur. Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku. 10.000 sebelah kananku. Aku enggak akan kena. Amin. Kenapa saudara? Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dengarkan saya, 2023. Hati-hati ya kalau lihat TikTok. Saya kemarin nggak sadar lihat TikTok ini. Kadang-kadang orang ngirim lagu rohani dengan saya lewat TikTok. Saya buka lewat TikTok. Habis itu saya geser, 3 kali ser itu. Isinya apa? 2023 akan resesi. Yang gini-gini, berarti lihat TikTok, kayak saya. Semua berita bilang resesi. Saya tanya Tuhan, resesi gimana Tuhan? Memangnya kenapa? Memangnya ini yang pertama kali terjadi dalam hidupmu? Berkali-kali Tuhan yang sama yang melepaskan resesi dulu. Tuhan itu yang sama sekarang melepaskan resesi 2023. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Ya, jadi jangan takut. Waspada boleh. Mengapa kita tidak boleh takut? Ayub 3 ayat 25. Bisa dibukakan Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Saudara, saya boleh bergurau lagi enggak? Boleh ya? Tadi Bu Maria itu WA saya. Karena enggak ada Bu Maria, khotbahnya yang panjang Mbak sampai jam 3 gitu. Saya sudah bilang bergurau loh ya. Enggak, saya bohong ya. Pasti Kukun langsung WA. Iya Tama, gitu ya. Enggak, saya bergurau. Supaya Anda kata tegang ya. Karena khotbahnya tentang ketakutan, jadi saya harus bergurau. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang nimpaku. Yang kucemaskan, yang mendatangi aku. Ojo, anakku enggak naik. Duh, sungguhan toh enggak naik. Tapi kalau kita bilang gini, anakku dalam nama Yesus naik. Kenapa jadi? Terjadilah sesuai imanmu. Ngimani pasti terjadi. Ketakutan pasti terjadi. Sama-sama terjadi, ayo sama-sama ojo ngomong ketakutan. Yang setuju katakan amin. Ojo, mati aku. Mulai sekarang hati-hati ya saudara. Kenapa kita tidak boleh ketakutan? Ojo, aku tambah tuwek. Ya memang tuwek, nggak usah ojo. Ngerti ya? Maksud gini, ojo, lututku nanti nggak sembuh. Jangan bilang, memang masih sakit. Tapi aku menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus tulangku baru. Tuhan bilang ada yang sakit lutut 3, laki 1, perempuan 2 hari ini. Dalam nama Yesus sembuh. Nanti Anda akan terkejut. Yang 2 lutut, yang 1 tangan kiri. Tangan kanan. Anakku pasti diberkati. Walaupun anakmu dalam masalah, pasti lolos. Kenapa? Karena kamu bukan percaya hakim yang hebat. Bukan percaya pengacara yang hebat. Kamu percaya Tuhan yang hebat. Anakmu sakit, anakmu pasti sembuh. Waktu payudara istri saya dibelah-belah. Dibelah kiri, kanan, 3 jam. Dokternya tambah 1 jam. Susternya bilang, Pak nambah 1 jam ya Pak. Tak pikir berat ini, dibelah-belah. Jam keempat, jam 2 dia tidak tahan keluar, dia panggil. Pak Yohanes tanda tangan kan? Iya. Tanda tangan kanker kan? Iya. Fotonya kanker kan? Iya. Stadium ganas kan? Iya. Kankernya hilang Pak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa?
Karena dia Tuhan yang menghilangkan sesuatu. Ayo kita baca yuk, tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini. Mazmur 103 ayat 3. Pak, penyakit saya Pak. Pak, nggak bisa sembuh Pak. Gak apa-apa Pak, asal masuk surga Pak. Jangan ya. Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan surga. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Orang Kristen tuh kalau ditanya ini, dosa apa? Tidak ada Pak, sudah diampuni Yesus. Masuk surga? Pasti Pak. Kenapa? Dosaku hilang Pak. Karena Yesus sanggup menghapus segala dosaku. Ini benar sudah. Cuma yang kedua banyak yang salah. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Diabetes sembuh dalam nama Yesus. Lumpuh sembuh dalam nama Yesus. Sakit jantung sembuh dalam nama Yesus. Pokoknya penyakitmu masih ada namanya. Dengar ke saya. Selama penyakitmu masih ada namanya. Yesus sanggup menyembuhkan. Tepuk tangan buat Yesus. Ingat ya, segala penyakitmu. Termasuk penyakitnya mertuamu. Termasuk penyakitnya mamamu. Orang tuamu, anakmu. Mungkin jemaatmu, mungkin teman-temanmu, semua sembuh. Kenapa? Duh, ini yang bikin janji siapa sih? Tuhan. Yang bikin janji apa tadi katanya lagunya apa? Setia. Termasuk janji ini, yang cekot-cekot, asam urat, gak usah takut. Tetap minum obat gak? Minum. Tapi minum obatmu cuma respon. Saya tetap operasi enggak? Operasi, tapi kankernya hilang. Kenapa? Itu tindakan iman namanya. Nah aman tuh waktu dikasih tahu, ayo kamu masuk sungai, biar sembuh kustamu. Dia masuk enggak? Masuk. 7 kali masuk. Apakah masuk sungainya menghilangkan? Tidak. Sebentar ya, saya bukakan ayat biar saudara tahu. Ceritanya itu begini saudara, sebentar saya bukakan Lukas, biar tiba-tiba Tuhan itu sangat kuat ngomong ini. Anda ngerti gak sih ceritanya Naaman masuk sungai sembuh itu, tahu ya? Dia kusta, disuruh masuk sama Elisa. Saya mau tanya, setelah itu, ada pikir yang kusta itu siapa sih? Naaman ya? Enggak, yang kusta satu negeri. Kayak COVID gitu loh, yang kena Anda enggak kena, yang kena se-Indonesia, bukan nih, seluruh dunia. Nah, yang kusta itu berapa? Katanya pendeta berapa? 1, Naaman. Katanya Alkitab, semua kusta. Semua ikut-ikutan masuk. Yang sembuh siapa? Naaman. Kenapa Naaman sembuh? Soalnya dia enggak mandi. Maksudnya mandinya itu, jegurnya sungai itu. Bukan karena kepingin sembuh, karena disuruh Tuhan. Banyak yang operasi kanker payudara. Ya enggak sembuh, istri saya kankernya hilang. Kenapa? Waktu operasi, saya bersama Tuhan. Anda enggak percaya toh? Duh Pak, Bapak ini teologi ya baru. Masa yang kusta itu banyak? Iya, bukan cuma Naaman. Ada ayatnya? Ada. Ada mau ayatnya enggak? Berarti Anda enggak percaya sama saya. Ya wis, ayo enggak apa. Lukas 4. Lukas 4 ayat 27. Mungkin pendeta pun enggak tahu ayat ini. Nah, Anda penasaran kan habis ini ngerjain orang ya? Ternyata yang kusta bukan Naaman. Ayo dibaca. Jangan saya nanti dipikir suara saya. Ya, 3, 4. Untung enggak taruhan. Coba taruhan lumayan nih. Soto sak mangkok segini. Kolesterol langsung ya. Ngerti ya saudara? Kaget enggak? Kaget toh? Ternyata semua pun tiru-tiru habis itu. Enggak ada yang sembuh. Kenapa? Tuhan kalau bikin Anda hidup hari ini, dipilih untuk ibadah hari ini.
masalahmu pun akan diselesaikan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ngerti ya? Ini fakta baru. Mungkin dunia, saya kalau khotbah ini, kemarin di Jakarta, greger, pendeta-pendeta langsung buka ayat. Sungguhan tak Pak, sing kusta. Ya apa sih? Pendeta enggak baca Alkitab kamu. Buka Lukas 4 ayat 27, kaget ya. Ngerti ya? Jadi yang kusta banyak. Yang disembuhkan siapa? Naaman. Anda juga nih lihat ini. Yang kena COVID banyak. Yang masih hidup berapa? Tidak banyak. Berarti apa? Anda dipilih Tuhan. Karena itu kalau Anda sadar Anda masih dipilih Tuhan untuk hidup, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Anda masih hidup, saudara. Tadi saya kesaksian sama ibu itu. Bu siapa itu di belakang itu? Saya lupa. Tadi siapa? Dia cerita, duh Pak Yo masih ada hari ini aku. Karena Tuhan. Ya, oke. Sekarang sebelum saya masuk firman Tuhan, tadi belum loh ya, masuk pemanasan ya. Ingat ya, WA-nya Bu Maria. Ini nih, tolong Ko Hendra gambarnya supaya tahu kenapa enggak boleh ketakutan. Ada satu gambar yang saya crop, bagus banget. Nah, Anda lihat ya. Waspada, ketakutan melumpuhkan Anda. Anda lihat gambar ini, Kijang itu harusnya kalau ketemu singa lari enggak? Kenapa dia enggak lari? Meceng dah, ngawur aja. Lumpuh. Singa itu kalau sudah gerem, lumpuh. Mau nyoba? Cobaan. Masukkan singa, walaupun singa yang enggak punya gigi. Enggak. Stroke mendadak kamu. Singa itu walaupun senyum, medeni. Enggak percaya. Senyumnya itu ngeri. Dia kalau manggil Shalom itu geblak. Ngeri saudara. Ketakutan itu melumpuhkan. Pernah yang ibu-ibu anaknya mau apa gitu, sakit itu, lemes semua. Lemes, saya dengar dia kanker, lemes langsung drop. Kenapa? Gak bisa mikir, pinter, ahli gizi, gak bisa mikir. Hilang semua ilmunya. Nah, ini penting loh saudara ya. Oke, sekarang kita masuk di intinya. Mengapa kita menjadi takut? Ada dua hal yang saya catat. Kenapa kita bisa menjadi takut? Yang pertama, belum melihat. Misalnya gini, Anda percaya nggak sih Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberkati? Percaya ya? Percaya semua dong. Tapi belum melihat rekeningmu ada isinya, ya nak? Laporan dokter belum jelas. Jadi ketakutan pertama adalah karena apa? Belum melihat. Kalau sudah melihat buktinya, ya tenang. Saya kalau janji sama anak saya, dulu, kamu percaya enggak sih papa itu berangkat tahu kamu? Percaya Pak. Itu anak kecil. Nah karena itu Tuhan kepingin kita seperti anak kecil. Percaya enggak sih anakmu diberkati Tuhan? Masalahnya Pak, dia masih SD. Kembali lagi ke saksian Taci yang di belakang itu. Wah, anaknya kecil-kecil, 3. Sampai sekarang diberkati Tuhan. Kenapa? Kan dia percaya. Dia tadi ngomong sesuatu, mungkin dia lupa, tapi saya ingat itu. Saya ini termasuk pengingat. Pengingat. Ya, kalau enggak nginget ya saya lupa jusnya apa, pasien gimana ya. Saya nginget detail-detail itu. Dia bilang gini sama saya, Pak Yohanes, aku sempat ngomong sama rumput. Orang ini tak pikir apa ya. Ngomong sama rumput gini, rumput, kalau rumput aja hidup, aku ya hidup karena aku punya Tuhan. Kaget saya. Anaknya sekarang gede-gede. Kerjaan, nyari kerjaan, enggak nyari. Ngomong-ngomongan di rumah sakit. Dikasih kerjaan. Itu Tuhan Yesus. Karena dia percaya. Saudara, maka saudara, walaupun belum melihat, saudara harus percaya. Saudara yang perempuan pernah hamil loh. Ya, yang belum hamil ya nanti ya. Dan sekarang yang sudah hamil tak tanyai. Waktu hamil
Bulan kedua, percaya nggak sih isinya bayi? Enggak ya Pak, ini kucing ya Pak, nggak mungkin toh. Saya gurau sebenarnya tak tegang ya. Tapi Anda ngerti omongan saya toh? Pak, saya yakin Pak, karena ini bayi Pak, tak rawat. Jalannya pelan-pelan gitu ya. Kenapa? Dalamnya bayi. Ada nggak yang minta percepatan? Tuhan Yesus, gak tahan aku, 3 bulan, keluar no. Mau nggak ada kupingnya. Jadi jangan asal sok minta percepatan sama Tuhan. Bilang aja, Tuhan kasih aku kekuatan. Saya lupa, teman saya ngomong sama Gunawan di mobil. Korintus. Kasih itu sabar menanti. Kalau kau mengasihi bayimu, kamu sabar. Tak tunggu walaupun mama kangen mbek kamu nak, 9 bulan tak tunggu. Maksudnya ini, aku kangen nak, gak ada hidungnya gak apa-apa is. Halo? Walaupun kamu kebelet, gak tahan, kamu harus sabar. Yang mau sabar dalam Tuhan katakan amin. Aminmu gak enak. Amin. Nah gitu loh saudara ya. Oke, mari kita baca ayatnya yuk. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau belum ada yang dilihat, ya wis. Tapi kamu harus percaya kepada Tuhan ya. Yang kedua, kenapa kita menjadi takut? Yang pertama apa tadi? Karena belum melihat toh. Tapi Anda harus lihat ya, ini dicatat bagus ini. Aku hidup bukan karena melihat sesuatu. Aku hidup karena percaya kepada Tuhan. Ini penting ya, catat. Yang kedua, kenapa kita takut? Yang kedua, karena belum dengar. Belum dengar ini yang membuat deg-degan. Misalnya, nunggu, saya kasih contoh saya lagi ya. Waktu saya nunggu operasi, dokternya janjinya 3 jam belum keluar. Deg-degan saudara. Anda misalnya mau ngajukan beli rumah ke bank. Banknya bilang 3 hari lagi ya Bu. Tapi menurut saya ini sulit. Deg-degan enggak? Deg-degan. Yang perempuan, tes kehamilan. Deg-degan. Oh iya, contoh paling gampang PCR. Ya toh? Iya. Zaman dulu waktu Delta, panas sih anget, Yesus, gitu dah, darah Yesus. Bener nggak sih? Kalau ada dulu ya orang batuk kan biasa tuh. Sekarang batuk onak berani ya. Langsung kamu semua mata memandang, termasuk semut loh. Semut dia takut kena COVID loh. Kebun binatang Surabaya ini yang mati berapa binatangnya? Gara-gara ada orang datang. Jadi binatang juga bisa meninggal. Intinya belum mendengar itu membuat ketakutan. Anakmu perempuan, wis gitu guys, umur 18, ulang tahun, teman-teman nih, belum pulang nggak ngasih kabar, padahal baterainya habis, deg-degan nggak? Mau nyoba lah? Oh, yang punya anak perempuan tahu itu artinya deg-degan saudara. Jadi belum mendengar itu juga deg-degan. Yang pertama apa tadi? Belum melihat. Tapi ayatnya jelas toh, 2 Korintus hidup kami bukan dari melihat. Sekarang ayo dibaca yuk Mazmur 112 ayat 7. Mazmur 112 ayat 7. Bagus ini saudara. Saya dapat ini firman Tuhan ini, wah jadi kuat. Ayo saya bacakan buat Anda ya. Ia takkan diakui ya. Aku tidak takut kepada kabar yang mencelakakan. Karena hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Ini penting saudara. Belum mendengar, tapi tetap tenang. Kenapa? Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Gitu ya. Jadi
Ini kelemahan kedua. Yang pertama apa? Belum melihat, kedua belum mendengar. Saya harapkan saudara catat ya, ini kan baik. Yang kedua Mazmur 112. Ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Waktu saya kenanya November 2020, saya bisu 3 minggu, lalu bulan Maret dokternya bilang Anda sudah melewati golden time, berarti Anda harus cacat. Deg-degan saya. Sudah tidak ada kabar baik lagi, kabarnya buruk terus. Saya di kursi belum di kursi, masih di bed itu. Nggak bisa gerak, kiri kanan nggak bisa gerak. BAB 9 bulan di kasur. Ngeri saudara, ngeri, belum ada kabar baik. Tapi saya tahu, Tuhan masih buat saya hidup, Tuhan pasti memulihkan saya, amin. Saudara dengarkan saya, ini pentingnya. Apapun, berarti kalau anakmu kekurangan, anakmu masih bisa ngomong, Ma, aku kekurangan. Berarti masih hidup kan? Tuhan masih akan memberkatinya. Amin. Ingat, kalau dengar anakmu ada apa-apa, selama dia masih hidup, Tuhan masih mengawasinya. Apapun itu masalahnya. Oke, kita langsung masuk. Yang terakhir nih. Bagaimana menghadapi ketakutan? Nah, ini solusinya ya. Solusinya. Bagaimana menghadapi ketakutan? Ada dua. Ada dua ya. Yang pertama, mengenal penolongmu. Saudara, ini terakhir ya, 2 slide terakhir. Jadi, saya punya anak buah, saya dulu kerja di Atlas Sport Center. Ya, ada tim khusus untuk berenang. Jadi kalau orang tenggelam di kolam renang itu di Danau Sada, itu yang jaga renang langsung masuk, biur gitu ya. Masalahnya hari itu kolam renang buka jam 10, hari besar. Ada taci-taci, nggak ada di sini loh ya. Taci-taci ini suka selfie, ngerti gak? Selfie gini, biur, masuk air sudah. Jam 9, ya apa? Taci-taci ini ya. Yang di sini jangan loh ya, selfie, biur. Nggak ada yang jaga, ya apa? Nah tadi pagi saya ketemu salah satu pelatih pamer, Pak jamku baru Pak, dibeli no Pak. Pamer, handphone ya baru. Saudara, ini pelatih saya ini menurut saya nggak pinter, tapi itulah penolong. Dia langsung masuk, nggak ngelepas jamnya. Handphonenya itu loh. Padahal itu bukan tacinya dia. Dia langsung masuk. Dia nggak tanya gini, Ci, apa masuk air? Enggak loh. Langsung masuk. Dia nggak gini, Ci, tak kasih buku les renang. Enggak loh. Langsung masuk. Dengarkan saya ya. Tuhan itu 2000 tahun yang lalu ketemu orang lumpuh di Bethesda. 38 tahun. Dia nggak tanya gini, kok kenapa? Salah makan ya? Kok dosa apa kamu? Dia tanya apa? Maukah engkau sembuh? Yesus itu kalau mau cari, siang ini dia ada di sini. Siang ini ada di sini. Apapun masalahmu, apapun, dia nggak tanya anakmu, suamimu, istrimu, kerjaanmu, kesehatanmu. Dia nggak tanya, kamu salah apa? Dia sembuhkan dulu. Amin. Dia tolong dulu. Baru dia ngomong, jangan berbuat salah lagi. Itu penolong. Ayo tepuk tangan buat Yesus kita. Kamu harus kenal ya. Karena banyak orang salah. Gara-gara banyak hamba Tuhan ngotbahkan ini. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Karena ada dosa di antara kamu sama Tuhan. Jadi dia ngoreksi, salah apa kamu? Ayo koreksi. Tuhan nggak akan tolong kamu kalau kamu punya dosa. Ayat itu nggak salah, memang ada. Tapi itu bukan untuk Israel.
Waktu itu ada percampuran kawin. Anak Tuhan ketemu Yesus, juru selamat itu. Dia langsung turun ke bumi. Dia langsung sembuhkan kamu. Dia ketemu orang kusta. Zaman dulu, kalau megang kusta, kena kusta. Zamannya Yesus, Yesus megang kusta, kustanya sembuh. Amin. Nah, kasih tahu saudara. Yesus itu juru selamat dunia. Dia nggak tanya kamu dosa apa. Dia nggak ngurus. Pokoknya ditolong dulu. Loh Pak Yu ngajar gini nanti kan orang salah terus. Enggak. Orang yang ditolong itu lebih hati-hati. Kok bisa Pak Yu tahu? Sakeus. Ngerti nggak Sakeus? Orang pendek, jahat, pelit, lit. Ketemu Yesus, nangis, jadi baik. Ada anak muda, suka ibadah, ketemu Yesus, sedih hatinya. Nggak mau terima Yesus. Tapi ini orang jahat, ketemu Yesus, berubah. Jadi kalau anakmu nakal, jangan dipanggilkan psikiater, panggilkan Yesus. Beri tepuk tangan buat Yesus. Kalau anakmu lagi susah, orang tuamu susah, boleh ke dokter. Boleh ke rumah sakit, tapi datang kepada Yesus dulu. Amin saudara. Dia tidak banyak tanya. Dia sembuhkan saudara. Baru setelah itu dia ngomong, jangan berbuat salah lagi. Ayo kita baca Mazmur 46 ayat 2-3. Anda harus kenal ya, dia baik sekali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, apa saudara? Sangat terbukti. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, tidak pernah takut aku. Penting saudara. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Ngeri saudara. Apapun saudara, jangan takut. Sekalipun gunung pindah. Covid itu ngeri sih, Covid itu. Anda pernah lihat gunung pindah enggak? Saya lihat saudara. Itu ya. Anda ngerti tunjungan plaza enggak? Ngerti ya? Masuk gak ngerti Pak Yu. Ya, tunjungan plaza ngerti ya? Anggapan gereja ini pindah ke gunungan ke tunjungan plaza. Saya lihat saudara, di Palu. Saya di Palu waktu kondisi gempa itu. Saya cari kantornya bank saya. Nggak ada Pak Yu, kantornya mana? Pindah kemana? 3 kilo. Jadi waktu itu Palu ngeri. Gunung itu turun, pindah, geser. Jadi ada tanah itu bergerak maju sampai 20 meter. Tanahnya jalan. Tapi di depan gereja berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi di sana saya lihat ada gereja. Di depannya itu ada tanah setinggi 25 meter. Tak bilang, ini apa ini? Saya janji ya, nanti bulan depan saya datang lagi. Tak tunjukin foto nih. Banyak gereja itu enggak hancur, aneh. Tapi gedung-gedung lain pindah, masuk tanah, digeret di dalam, likuidasi namanya. Tanahnya ditarik bawah, ditarik pindah 2 kilo. Tapi anak Tuhan selamat semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu ngeri loh, gunung pindah itu sudah ada. Oke, yang kedua, wis kenal ya, Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Ngerti ya? Jadi jangan ragu-ragu ketemu Tuhan. Jangan ragu-ragu ketemu Yesus. Ibadah waktu susah. Waktu senang ya ojo lupa ya. Tapi nek susah ibadah. Ojo tunggu masalahmu selesai. Karena dia harapanmu. Yang kedua, dia tidak pernah berubah. Ngerti ya? Yang pertama apa? Dia baik. Yang kedua, next. Dia tidak pernah berubah. Pak Yohanes bisa berubah. Mungkin gembalamu bisa berubah karena ya capek. Semua orang bisa berubah. Suami bisa berubah. Istri bisa berubah. Mega ini sama saya jalan toh dari Makassar langsung istirahat 2 hari ke Jakarta. Badan saya sakit semua, istri saya juga. Istri saya ngomong gini, Pak, wis tuwek ya Pak. Maksudnya kan ya,
bisa berubah. Stamina berubah. Semua berubah. Cuma Yesus yang enggak berubah. Yang setuju katakan amin. Ini penting loh saudara. Ingat yang pertama apa? Dia itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berubah. Kayak orang baik Pak, tapi berubah. Yesus itu baik. Yang kedua, tidak berubah. Ini penting nih. Ayo kita baca firman Tuhannya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dong buat Yesus ya. Ini hebat sekali banget. Jadi dia tidak berubah. Ini jaminan. Catat saudara ayatnya ini saya catat gede-gede. Jadi dia nggak pernah berubah. Tuh Pak, ya nggak berubah Pak. Kalau masalahku sama, masalahnya masalahku lain. Masalahku lain. Jadi ya aku takut dia masa bisa yang ini. Ya dulu anakku SD, dia sekolahkan. Masa bisa sekarang anak kuliah? Yesus bisa. Bisa. Pak kalau udah ada hubungannya Pak masalahnya. Apakah dia mau nolong? Masih. Ada orang tanya saya gini, Pak Yu, bisa gak itu ya, benerkan mobil saya mogok. Saya bilang, saya ini bisanya kesehatan jus. Gak ngerti soal mesin aku ini. Aku ini baik, tapi nek soal jus. Jadi aku gak bisa. Tuhan Yesus itu beda. Masalah anakmu ditolong. Yang setuju katakan amin. Masalah keuanganmu ditolong. Penyakitmu dicabuti oleh dia. Tuhan yang sama bisa semua hal. Nah ini ya, ayat terakhir. 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Anda lihat gambarnya singa dan beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari Goliat ini. Gak ada hubungannya Pak. Tapi Tuhan yang sama bisa. Saya bilang gini, Tuhan yang telah menyembuhkan sakit gigiku waktu SD. Tuhan yang mencabut lumpuhku. Katanya dokter gini, gak ada hubungannya Pak. Ya memang gak ada hubungannya. Tapi masalahnya Tuhannya sama. Pak anakku disembuhkan Tuhan. Pabrikku ditolong Tuhan. Gak ada hubungannya. Tuhannya sama. Tuhan bisa semua. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke Tuhan, saudara, saya minta musik maju. Nyanyikan lagu ini ya, bisa enggak ya? Bisa sih, segala perkara ya. Dapat kutanggung. Saya akan berdoa khusus ya. Pak Gunawan, saya izin doakan orang boleh. Segala perkara dapat kutanggung. Saya akan berdoa khusus. Ada berapa orang yang akan saya doakan. Semua yakin yang datang dilawat Tuhan. Gak apa-apa ya, yang saya tunjuk diri, saya doakan khusus. Tapi saya akan berdoa buat semuanya juga. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Musik aja. Yang orangnya itu berdiri. Ya, kamu ya.
Aku berdoa biarlah Tuhan yang berbicara. Semua posisi berdoa, saudara. Ada 3 hal yang kamu harus dengar. Aku tidak tahu siapa perempuan ini yang kau maksud. Tapi kau khawatirkan perempuan ini. Kau mengkhawatirkan seorang ibu. Tuhan mau bicara, penyakit orang ini akan disembuhkan Tuhan. Kamu tidak usah khawatir. Yang kedua, ada anakmu. Atau kalau kau belum punya anak, berarti ponakanmu atau siapa anak kecil ini. Tidak terlalu kecil sih. Mungkin sepinggang lebih. Jaga dia buat Tuhan. Karena Tuhan akan pakai dia. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dari kecil kau dipilih Tuhan. Tapi sorry Tuhan tegur kamu. Si papa. Kamu sudah tidak menyanyi buat Tuhan, kata Tuhan. Kalau Tuhan cinta suaramu. Tuhan bilang kalau kau mau menyanyi buat Tuhan, aku janji hadir. Menyanyilah buat Tuhan. Tuhan kangen suaramu. Angkat tanganmu, kamu lepaskan kuasa, berkat, anugerah, kemampuan dari Tuhan. Untuk hidup baik, terima kasih. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bu Heri, silakan berdiri buat. Silakan berdiri. Dengarkan suara Tuhan. Papa syik. Silakan istri juga berdiri. Shimarata papa. Guna pata pasika. Guna papa syika papa. Mengapa kamu sedih? Tuhan tanya. Aku tidak tahu apa yang kau sedihkan, tapi Tuhan memberi perasaanmu kepadaku. Tuhan memberikan perasaan sedihmu, aku rasakan sehingga, tapi aku tidak tahu apa yang kamu sedihkan, tapi dengarkan, hai hambaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kembalilah kepada Tuhan. Carilah aku, kata Tuhan. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Hanya itu yang mau disampaikan Tuhan. Aku tidak tahu apa yang ditangiskan keluargamu. Tapi Tuhan sudah mendengar semuanya. Sekarang angkat tanganmu, terimalah segala yang terbaik. Yang datangnya dari Bapa di surga. Pertolongan yang sempurna. Keluargamu diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, penyakitmu pun akan dicabuti oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kaos hitam, ya ini, kaos hitam. Kaos hitam masker putih, ya kamu, ya kamu. Ya kamu. Kaos hitam. Ya.
berdoa buat Tuhan ya. Kalau nggak mau berdiri nggak apa-apa, duduk aja. Tuhan terima kasih. Aku berdoa buat anak ini. Aku nggak tahu siapa dia, aku nggak kenal namanya. Tapi Tuhan bilang kamu cukup sedih. Kamu memikirkan hal yang berat, belum seusiamu. Ada banyak beban di keluarga yang kamu beban. Aku nggak tahu siapa kamu. Tapi kamu dengar suara Tuhan hari ini. Catat ini baik-baik. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 buat kamu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang kedua, asa bahasa asingmu. Kamu tidak akan di sini selamanya. Kamu ke depan akan pergi ke bangsa-bangsa. Aku hanya lihat Singapura. Aku hanya lihat kanguru Australia. Kamu akan ke sana. Terima kasih Tuhan. Tapi kok Tuhan bilang kau sakit hati dengan seorang ini. Orang yang lebih dewasa jauh dari kamu. Ampuni dia. Dia tidak benar. Tetapi tugasmu mengampuni. Dan tugas Tuhan adalah memberkati kamu. Kalau kamu terima hal ini, Tuhan akan memberkati engkau. Sekarang angkat tanganmu. Kami lepaskan kuasa. Berkat. Anugerah. Kemampuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kura papa, sikap papa. Itu baju merah muda. Ya, kamu berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa. Aku berdoa buat perempuan ini. Sekali lagi hamba-Mu tidak mengenal dia. Tapi Tuhan-Mu mengenal kamu. Dengarkan ini baik-baik. New season is coming for you. Ada hal baru masuk dalam hidupmu. Kamu akan terkejut. Kamu tidak akan menyangka. Desember, catat baik-baik, Desember sampai Januari. Kamu akan mendengar kabar baik. Tuhan tidak melupakan kamu. Yang kedua, ada yang kau khawatirkan seorang tua. Lututnya sakit. Kurang sehat. Bahkan ada gula. Dia akan disembuhkan Tuhan. Kami lepaskan, buka tanganmu, kami lepaskan berkat. Anugerah. Kemampuan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima. Ibu. Enggak, sebelah itu. Ya, berdiri kamu. Berdiri. Tuhan, aku mungkin lupa namanya. Tapi dia adalah saudariku. Orang yang setia. Tuhan bilang, jangan takut Bu. Tidak ada anak-anakmu yang terlantar. Gomaratakassikan. Aku berdoa khusus. Aku disuruh Tuhan mendoakan pankreasmu. Angkat tanganmu. Terima pankreas baru. Diabetesmu disembuhkan Tuhan. Bahkan lututmu yang sakit, kram-kram kesemutanmu hilang semua. Bahkan Tuhan bilang masalahmu bukan cuma itu, tapi keuanganmu terganggu. Tapi sekarang terimalah Tuhan Yehova Rafa itu. Juga adalah Tuhan Yehova Jireh. Terima berkat Tuhan. Silakan duduk. Sekarang semua angkat tanganmu. Saya akan berdoa khusus. Yang minta didoakan angkat tanganmu. Tuhan, aku melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan bilang ada yang beban pekerjaan. 2 orang, perempuan dan laki. Kau akan terima pekerjaan yang baik. Tuhan juga bilang ada yang masalah keluarga. Diselesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima pengurapan. Terima pengurapan. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kami setelah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi suatu hal yang meneguhkan kami ya Bapa, agar hidup kami bebas dari ketakutan, tetapi limpah dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami segenap jemaat dari GAB Rehoboth mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pak Yohanes. Semoga segala aspeknya diberkati oleh Tuhan. Berikut pengumuman pada minggu ini. Yang pertama, Gembala Sidang Pekerja dan Jemaat mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk hari Rabu besok, tanggal 12 Oktober 2022, jam 7.30 malam di tempat ini akan ada kebaktian doa malam yang dilayani oleh Pendeta Valen Luminon. Dan bisa diakses juga via Zoom. Di layar tersedia untuk ID dan passwordnya. Oke, baik. Kemudian untuk minggu depan, tanggal 16 Oktober, jam 12 siang, akan dilayani oleh Pendeta Ona Tahapari. Dan bisa diakses juga via Zoom. Dan juga, gereja tidak menghadirkan kantong persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, jemaat bisa memberikan di kotak yang ada di belakang. Sekian pengumuman minggu ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa, kami mau memberkati hamba-Mu, yaitu Pak Yohanes Sunardi beserta istri dan anak. Terima kasih telah Kau kirimkan hamba-Mu untuk melayani kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami harapkan pengurapan-Mu turun lebih lagi kepada beliau. Akan banyak orang-orang yang akan dipulihkan. Setiap perkataannya akan membawa kesembuhan, bukan saja pada tubuh fisik, tetapi juga pada jiwa dan hati orang-orang yang mendengar. Dan kami akan bersuka cita melihat kebesaran, kemuliaan yang Kau limpahkan kepada hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua ya Bapa, kami sekali lagi diingatkan,
bahwa Engkau itu adalah Allah yang baik, Allah yang setia, bahwa Engkau mau menyembuhkan kami, memulihkan kami. Beri kami kekuatan lebih lagi daripada sebelumnya ya Bapa, sehingga pada waktunya ketika Engkau memberkati kami, memulihkan kami, menyehatkan kami kembali, pada waktu itu tidak ada satupun iman kami yang akan gugur. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami akan lihat bahwa Engkau membawa terobosan, membawa pemulihan yang luar biasa dalam setiap aspek hidup kami, dalam kesehatan kami, keuangan kami, pekerjaan kami, di dalam hubungan, di dalam keluarga, anak-anak dan keturunan kami. Semuanya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan membawa berkat-Mu sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia.